mendapatkan potongan akar tadi, kita sekarang melakukan sayatan, di mana untuk melihat jaringan itu kita harus melakukan sayatan melintang. Sayatan melintang ini itu adalah sayatan yang dipotong secara horizontal, yaitu dari luar ke dalam memotongnya. Di sini kakak akan mencoba mempraktekkan gimana cara ngambil sayatan melintangnya. Kita potong dari luar ke dalam. Nah, setelah kita mendapatkan ini sayatan tadi, maka kita taruh di kaca objek. Yang sayatannya kita taruh di kaca objek, lalu kita tetesi dengan air. Setelah kita tetesi dengan air, kita tutup menggunakan kaca penutup. Nah, setelah kita mendapatkan hasil sayatan melintang dari si akar tadi, selanjutnya kita menggunakan mikroskop untuk melihat jaringan tersebut. Kita taruh di sini. Kita taruh kaca preparat hasil sayatan tadi, lalu kita hidupkan mikroskopnya terlebih dahulu. Setelah itu, lalu kita atur sayatannya tadi sehingga ia bisa terlihat di lensa objektif. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari mikroskop bagaimana bentuk si jaringan pada akar zinc mais tadi, maka selanjutnya kita lanjut ke bagian batang maupun daunnya. Ini sama, cara kerja itu sama seperti tadi, kita bikin sayatan melintang, lalu kita taruh di kaca objek, dan kita tengok di mikroskop. Setelah kita melakukan kegiatan ini sesuai prosedur kerja, maka kita akan mendapatkan hasil pengamatannya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang sayatan melintang pada akar. Baik, akar tumbuhan monokotil, zymais, maupun akar tumbuhan dikotil, Ricinus communis. Yang pertama kita bahas dulu yang monokotil. Bagian-bagian yang terdapat pada akar monokotil itu ada rambut akar. Rambut akar ini berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air. Lalu ada epidermis. Epidermis ini merupakan jaringan sebagai pelindung. Korteks. Korteks ini terbentuk dari sel-sel parenkimatis yang merupakan jaringan dasar. Nah, pada korteks ini juga menjadi bagian penyimpanan cadangan makanan. Lalu ada endodermis. Endodermis ini merupakan pembatasan antara korteks dengan perisikal. Nah, di dalam endodermis itu ada perisikal. Perisikal ini berperan dalam pertumbuhan sekunder maupun pertumbuhan akar ke samping. Nah, di sini itu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada xilem dan juga ada floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat hara, sedangkan floem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya kita bandingkan dengan akar tumbuhan dikotil. Akar tumbuhan dikotil di sini bagian-bagiannya yang pertama itu juga ada rambut akar, berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air, lalu ada epidermis sebagai jaringan pelindung, lalu ada korteks yang merupakan tempat cadangan makanan yang biasanya terbentuk dari sel-sel parenkimatis, lalu ada endodermis, itu pembatas antara korteks dengan perisikal, dan juga ada perisikal yang berperan dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Nah, di sini juga ada jaringan pengangkut, ada xilem dan juga floem. Xilem mengangkut air dan zat hara, sedangkan floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Nah, berdasarkan kedua sayatan melintang akar tersebut, maka kita dapat membedakan monokotil dengan dikotil. Kita perhatikan dari jaringan pengangkutnya, jaringan xilem dan floem. Letak masing-masing xilem dan floem antara monokotil dan dikotil itu berbeda. Kalau yang monokotil, itu xilem dan floemnya itu selang-seling. Sedangkan kalau yang dikotil, itu xilem yang di tengah dan floemnya itu berada di luar. Berarti, itulah yang membedakan antara kedua
akar tumbuhan monokotil maupun dikotil secara anatomi berdasarkan sayatan melintang. Selanjutnya yaitu sayatan melintang pada batang, baik batang yang monokotil maupun yang dikotil. Monokotil itu zymais dan dikotil adalah Ricinus communis. Yang pertama itu adalah sayatan melintang monokotil pada si zymais. Pada penampang batang monokotil ini, bagian-bagiannya yang pertama itu ada epidermis, merupakan bagian terluar yang berfungsi sebagai jaringan pelindung. Lalu ada jaringan dasar atau disebut juga dengan korteks, yang ini terbentuk dari sel-sel parenkimmatis yang merupakan jaringan dasar dan biasanya juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Lalu juga ada jaringan pengangkut, ada xilem dan juga floem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara, sedangkan floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Mari kita bedakan dengan sayatan melintang batang dikotil pada Ricinus communis. Bagian-bagiannya yang pertama itu ada yang bagian terluarnya epidermis, merupakan jaringan pelindung. Lalu ada korteks, ini merupakan bagian terdalam dari epidermis yang terbentuk dari sel-sel parenkimmatis yang merupakan jaringan dasar dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Lalu ada endodermis, bagian terdalam dari si korteks. Lalu ada perisikel, bagian terdalam dari endodermis yang berperan juga dalam pertumbuhan sekunder. Nah, di sini juga ada jaringan pengangkut, ada xilem dan juga floem. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat hara, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, pada dikotil ini itu terdapatnya kambium. Kambium ini berada di antara xilem dan floem. Kambium merupakan lapisan jaringan meristimatik pada tumbuhan yang sel-selnya itu masih aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Nah, setelah kita mendapatkan sayatan melintang monokotil dan dikotil, di sini kita bisa membedakan bagaimana bentuk dari anatomi monokotil dan dikotil tersebut. Berdasarkan dari letak xilem dan floemnya, yang monokotil dan dikotil itu xilem dan floem atau jaringan pengangkutnya itu tersebar tidak teratur, sedangkan yang dikotil itu xilem dan floemnya itu teratur, di mana floem berada di luar dan xilem berada di dalam. Dan pada dikotil ini itu terdapat kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder, sedangkan si monokotil itu tidak terdapatnya kambium. Jadi itulah yang membedakan antara sayatan melintang batang dikotil Ricinus communis dengan sayatan melintang batang monokotil zymais berdasarkan struktur anatominya. Yang terakhir yaitu penampang melintang daun monokotil maupun daun yang dikotil. Monokotil zymais, dikotil itu Ricinus communis. Yang pertama kita bahas dulu yang penampang melintang daun monokotil pada zymais. Bagian-bagiannya yang pertama itu ada stomata, tempat keluar masuknya zat, kemudian ada jaringan epidermis, yang teratas itu berfungsi sebagai jaringan pelindung, lalu ada mesofil. Mesofil ini tersusun dari sel-sel parenkim yang seragam dengan bentuk dan fungsi yang sama. Fungsinya itu untuk proses fotosintesis. Kemudian ada jaringan pengangkut, ada xilem dan juga ada floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara, sedangkan floem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kita bandingkan dengan penampang melintang daun dikotil atau daun Ricinus communis. Itu bagian-bagiannya yang pertama juga ada stomata, tempat keluar masuknya zat, kemudian ada jaringan epidermis sebagai pelindung, ada jaringan palisade yang tersusun rapi, yang berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian ada jaringan spon, ini berfungsi menampung karbon dioksida yang digunakan dalam proses fotosintesis. Di sini juga ada jaringan pengangkut, ada xilem dan juga floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, berdasarkan yang kita dapatkan penampang melintang daun monokotil zymais dengan daun dikotil Ricinus communis, di sini kita bisa membedakan dari jaringan yang terdapat dalam tumbuhan tersebut.
Kalau pada monokotil, itu tidak terdapatnya jaringan palisade yang tersusun rapi, melainkan dia terdapatnya mesofil. Mesofil ini yaitu bentuknya itu seragam dan fungsinya juga sama sebagai proses fotosintesis. Sedangkan pada dikotil itu terdapatnya jaringan palisade dan juga jaringan spons. Nah, di sini tempat terjadinya fotosintesis. Jadi, itulah yang membedakan antara kedua penampang melintang daun monokotil zymais dengan penampang melintang daun dikotil Ricinus communis.